Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam seri leadership kita kali ini, kita akan berbicara tentang bagaimana sih cara menasehati, baik itu atasan ke bawahan atau bawahan ke atasan. Ya. Di dalam Islam itu sebetulnya kita sendiri sudah diatur, ya, luar biasa. Islam itu adalah selalu agama yang benar-benar sangat komprehensif dan komplit. Ya. Dari urusan ke kamar mandi sampai urusan jihad sampai urusan manajemen itu ada semua. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang ada 8 kiat. Bagaimana kalaupun Anda harus menasehati subordinate Anda, harus memberikan teguran lah atau perintah dan lain sebagainya. Islam paling tidak memiliki sekitar 8 hal yang harus kita ikuti. Yang pertama, ketika kita menasehati orang, kita harus ikhlas. Ini bukan saja atasan kepada bawahan, tetapi ibu kepada anak, bapak kepada anak, atau kepada siapa saja. Ya, kepada asisten rumah tangga di rumah gitu ya. Pertama kita harus ikhlas. Ya, ikhlas itu apa? Bahwa amal itu tergantung dari niat. Ya kan? Semua tergantung dari niat, itu di hadis Bukhari ada gitu ya. Innamal a'malu bil niat. Nah, kemudian yang kedua, lakukan dengan cara yang benar. Cara yang benar itu apa? Salah satunya adalah dengan cara-cara yang di tempat yang tepat. Ya. Kemudian nggak asal main tabok lah, nggak asal main pukul lah gitu ya. Caranya harus syar'i, harus yang sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Islam. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang baik. Qaulan layyinah. Bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun diminta untuk menasihati Fir'aun, ya, di dalam Quran surat Toha ayat 44 itu, dengan qaulan layyinah, kata-kata yang baik. Padahal itu Fir'aun. Ya, anak buah kita bukan Fir'aun. Atau bapak buah kita bukan Fir'aun, atau anak kita bukan Fir'aun. Berarti kita harus lebih baik daripada itu, ya. Kemudian yang keempat adalah kita harus mendahulukan tabayun. Artinya sebelum kita marah lah, sebelum kita ngomel lah di depan orang apalagi, kita harus lakukan tabayun dulu terhadap orang-orang yang mau kita nasihati. Bener nggak sih dia? Ya, supaya apa? Supaya manajemen marah kita tuh berjalan. Jangan sampai kita marah kepada orang yang salah atau memberikan kadar yang melebihi dari kesalahan dia. Karena kalau kita menasihati orang tetapi kadar nasihat kita, marah kita, ngomel kita melebihi dari kesalahan dia, maka kita masuk ke dalam zona yang zolim. Begitu ya. Kemudian yang kelima, berbaik sangka. Jadi di dalam hadis Al-Baihaqi, disebutkan bahwa orang mukmin itu kalau dia berbicara kepada orang lain, seorang atasan berbicara kepada orang lain yang mukmin ya, itu maka seorang mukmin itu akan mencari uzur. Mencari uzur itu apa? Mencari alasan-alasan yang meringankan. Tetapi orang munafik ketika berbicara kepada orang akan mencari kesalahan. Beda ya. Orang mukmin akan mencari uzur. Orang munafik akan mencari kesalahan. Ada orang terlambat. Orang mukmin bilangnya apa? Mungkin bannya bocor kali, gitu ya. Ada alasan-alasan uzur. Tapi orang munafik bilangnya, dia nggak suka aja nih sama saya, jadi dia telat-telatin gitu. Nah, ini ada seperti itu, sehingga ngomelnya akan lebih kenceng. Ya, karena apa? Cost-nya semakin buruk kan orang munafik, sehingga efeknya nanti akan semakin kenceng. Kemudian yang keenam, jangan memaksa orang yang kita nasihati itu akan menerima nasihat kita. Ya, bahkan para jumhur ulama mengatakan itu zolim. Memaksakan sesuatu pendapat, even itu benar, itu nggak usah dilakukan sampai seperti itu. Apa Rasulullah pernah menyampaikan dengan tangan besi? Nggak pernah. Nah, oleh sebab itulah maka jangan suka memaksa. Bahkan Imam Malik sendiri berkata, seseorang yang bertemu sesama muslim, janganlah engkau berdebat karena sunnah, tetapi sampaikan saja sunnah. Kalau mereka percaya sudah, enggak ya sudah. Karena tugas kita manusia itu hanya menyampaikan. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh apa? Yang ketujuh adalah
menasehati tidak di hadapan orang banyak. Nah, ini yang sering dilakukan oleh orang nih. Mungkin ingin mencari nama, ingin mencari posisi, ingin diakui keahliannya ya, sehingga mereka melakukannya di hadapan orang banyak. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan itu pelecehan. Wah, luar biasa tuh Imam Syafi'i mengatakannya. Orang yang menasihati di hadapan orang banyak itu pelecehan. Bahkan Ibnu Rajab ya, dalam Al-Hikam, beliau berkata bahwa ketika engkau menasehati empat mata, face to face, ya, jadi hanya berdua saja, maka itu disebut engkau sedang menasehati seseorang. Tetapi ketika engkau menasehati, ketika engkau menegur di depan umum, maka sesungguhnya itu bukan memberi nasihat, tetapi sejatinya itu adalah mempermalukan. Jadi tidak ada satupun ulama yang mengatakan menasehati di depan umum itu benar. Imam Syafi'i mengatakan itu pelecehan, Ibnu Rajab mengatakan itu mempermalukan. Jadi niatnya sudah bukan ingin menasehati, tapi ingin mempermalukan. Dan yang kedelapan, jangan memancing perdebatan. Ya, kadang-kadang ada bos nasihati anak buah, ada anak buah lain, malah justru dia memancing supaya si bos itu marah. Wah, itu luar biasa itu. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau kawan kita sedang dinasihati oleh orang, kebetulan di depan kita juga, kita jangan memancing-mancing supaya bos itu terus menekan teman kita tadi. Ya, itu juga bisa menjadi suatu kezoliman tanpa kita terasa. Insya Allah kita semua akan menjadi apapun kita, jabatan apapun kita, yang penting kita tetap memegang Islam, kita tetap memegang etika-etika, adab-adab Islam. Karena sesungguhnya Islam itu disukai oleh orang-orang di luar sana karena dua hal. Karena knowledge, banyak ilmu yang didapat dari agama Islam. Yang kedua tentang etika, tentang bagaimana adab-adab dan etika-etika dalam Islam. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.